Konser Alam Gaib, cerita pendek karya Lukman Ranso, dibacakan oleh Lukman Ranso. Suroto menjunjung papan yang lubang-lubangnya diisi gelas-gelas plastik berisi es teh manis. Ia menuju ke acara di lapangan bola kecamatan yang sebenarnya sudah hampir tidak pernah digunakan untuk apapun. Dulu memang kerap diadakan pasar malam di sana, tapi saat ini sudah lama sekali tidak pernah diadakan lagi. Bermain sepak bola pun sudah tidak mungkin dilakukan di sana, karena kini kontur tanahnya tidak rata dan banyak ditumbuhi ilalang. Tetapi tadi menjelang petang, Suroto melihat di lapangan itu ramai orang sedang mempersiapkan panggung. Agaknya sedang disiapkan sebuah acara musik. Suroto tidak tahu itu acara apa, dan dia pun tidak perlu tahu. Yang jelas, di mana ada orang ramai berkumpul, di sanalah dia akan datang dan berjualan es teh manis. Jika bisa melihat dari akhirat, Kaisar Shenong pasti bangga dengan Suroto. Karena Suroto sudah melestarikan minuman temuannya saat sehelai daun teh jatuh secara tidak sengaja ke air yang sedang direbusnya pada tahun 2373 sebelum Masehi di negeri Tiongkok kuno. Kini pukul 7 malam. Suroto baru saja sampai di sana. Terlihat sudah ramai sekali orang berkumpul. Ketika memasuki area lapangan, Suroto melihat semua orang yang hadir di sana memakai baju hitam. Sejauh yang dapat ia lihat, rata-rata dari mereka berambut gondrong. Suroto melihat ke arah panggung dan di sana sedang ditampilkan pertunjukan musik. Sebuah grup band sedang membawakan sebuah lagu. Mereka juga berbaju hitam dan berambut gondrong. Tetapi Suroto mendengar suara lagu yang sangat berisik sekali. Ia mencoba mendengarkan dengan seksama. Siapa tahu dia mengetahui lagu apa yang sedang dimainkan di atas panggung itu. Tapi ia tidak bisa mencerna lagu yang sedang dibawakan. Terlalu berisik. Suara musiknya tidak berirama. Hanya seperti suara drum yang dipukul asal-asalan. Serta suara distorsi gitar yang tidak nyambung dengan suara drum. Suara vokal penyanyinya pun sangat parah. Lebih mirip suara orang mendengkur dibanding menyanyi. Bahkan tidak bisa dibedakan antara suara bass dan suara dengung speaker sound system yang memang terdengar berkualitas jelek. Tetapi Suroto kemudian tidak peduli lagi dengan panggung. Kini ia harus segera melarisi dagangannya. Dia mulai berkeliling. Tetapi dia merasa orang-orang di sana tidak peduli dengan kehadirannya. Orang-orang yang hadir di sana berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang berkumpul sambil berbincang, ada yang melompat-lompat tidak beraturan mengikuti ketukan musik yang juga tidak beraturan. Biasanya, ketika ia mulai berkeliling dengan menjunjung papan berisi gelas-gelas es teh, orang-orang akan melihat ke arah dirinya. Entah itu langsung memanggil untuk membeli, atau sekadar melempar pandangan dengan maksud menandai kehadirannya dan mencari dirinya kemudian ketika sudah merasa sangat haus di tengah-tengah acara. Tetapi sudah sekitar 15 menit Suroto berkeliling, sama sekali tidak ada yang melihat ke arah dirinya. Bahkan, Suroto baru menyadari, sedari tadi ia tidak melihat wajah-wajah orang yang hadir di sana. Kebanyakan mereka berdiri membelakangi dirinya. Sementara yang lain, wajahnya tertutup rambut gondrongnya. Suroto baru berpikir, apakah ini acara musik yang musiknya keras itu? Apa ya namanya? Rock? Metal? Ya, pokoknya semacam itu mungkin ya. Suroto yang tahun ini genap berusia 55 tahun, sudah lama menggeluti kegiatan mencari rejeki dengan berjualan es teh manis ini. Kalau sedang tidak ada acara, Suroto berjualan di depan sebuah sekolah. Tetapi ia selalu mencari tahu di mana ada acara yang dia bisa berjualan es teh di sana. Karena pendapatannya saat ada acara jauh lebih besar. Walaupun keuntungan setiap gelasnya hanya sekitar Rp1.800 per gelas, tetapi jika laku banyak, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang lumayan dengan hanya berjualan satu hari saja. Berjualan es teh memang tidak pernah salah.
Suroto hampir tidak pernah menemui orang yang mengaku tidak suka minum es teh. Hampir semua orang di Indonesia suka meminumnya. Bagaimana tidak? Orang Indonesia sudah lama mengonsumsi dan menanam teh. Suroto sendiri samar-samar punya ingatan tentang pelajaran ilmu sosial saat ia di sekolah dasar tentang kultur stelsel atau tanam paksa yang diberlakukan Van den Bosch selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Teh menjadi salah satu komoditas yang wajib ditanam pada saat itu. Hampir setengah jam Suroto berkeliling, keadaannya masih sama. Tidak ada yang memanggil untuk membeli. Jangankan membeli, melihat ke arah dirinya pun tidak. Seolah-olah orang-orang yang hadir di sana tidak menyadari keberadaan Suroto. Gawat. Biasanya, jika di acara musik seperti ini, tidak sampai setengah jam sudah ada yang memanggilnya untuk membeli. Tapi kali ini memang ada yang berbeda. Suroto mulai khawatir dagangannya tidak laku hari ini. Modalnya untuk membuat teh gelas ini akan terbuang percuma dan tentu ia akan mengalami kerugian. Di tengah kekhawatirannya dan kaki yang mulai sakit karena berkeliling di keramaian para orang gondrong ini, dia memutuskan untuk berteriak menjajakan dagangannya. Es teh, 3 ribuan, 3 ribuan. Teriak Suroto lumayan keras. Hal yang terjadi kemudian membuat Suroto tertegun dan berhenti melangkah. Kumpulan penonton konser yang tadinya ramai bersuara dan melompat-lompat, kini semuanya diam setelah mendengar teriakan Suroto. Kemudian, secara perlahan-lahan, mereka semua memandang ke arah Suroto. Tak ayal, Suroto hanya terdiam dan terpaku di tempatnya sekarang berdiri. Kini ia dapat melihat semua orang gondrong dan berbaju gelap ini memandangnya. Tetapi tetap, Suroto tidak dapat melihat wajah mereka. Semua wajah orang-orang ini tertutup rambut gondrong mereka. Suroto mulai merasa takut dan bergidik ngeri. Hal ini sepertinya tidak normal. Ditambah lagi, kini ada hal lain yang membuat Suroto merinding ketakutan. Ia menyadari, musik dari panggung berhenti bermain. Kini nuansanya sangat sepi. Sekarang ia merasa semua orang di sana, baik yang sedang tampil di panggung maupun para penonton, memandang ke arahnya. "Hei, penjual es teh!" Suroto kaget bukan main, karena suara itu dari penyanyi yang ada di atas panggung. Penyanyi itu memanggil Suroto menggunakan pengeras suara. Suroto hanya diam. Dia masih belum yakin penyanyi itu yang memanggilnya. Tetapi ketika dia melihat ke arah panggung dengan rasa takut, penyanyi yang wajahnya juga tertutup rambut gondrongnya memandang dan bahkan menunjuk ke arah dirinya. "Hei, es tehmu masih banyak atau tidak?" Penyanyi itu bertanya lagi. Sementara semua orang di acara itu juga memandang ke arah Suroto. Suroto masih tertegun sejenak, sampai akhirnya ia menjawab tegang. "Masih." "Masih?" sahut penyanyi gondrong itu lagi. "Ya sana dijual goblok." Suroto tersentak. Kata makian terakhir dari penyanyi itu membuat para personil band lain tertawa terbahak-bahak. Tak lama, para penonton pun ikut tertawa terbahak-bahak. Suroto malu bukan main. Rasa takut dirasakan Suroto sejak tadi, yang kemudian sekarang bercampur malu karena ditertawakan ratusan orang akibat kata makian dari sang penyanyi. Suroto memandang ke sekitar. Semua orang benar-benar menertawakannya. Dari rasa takut bercampur malu, Suroto kini merasa muak. Kenapa ia dimaki goblok, lalu ditertawakan? Ia hanya mencari nafkah di sini. Bukankah wajar dia berkeliling menjajakan dagangannya? Kenapa penyanyi itu mengatai dia goblok dan menyuruhnya menjual dagangannya? Padahal dari tadi juga dia memang sudah berusaha menjual es tehnya. "Maaf, saya tidak goblok." Teriakan itu tiba-tiba keluar dari mulut Suroto. Tak ayal, semua penonton dan semua personil band terdiam. "Saya hanya mencari nafkah." "Kau mengganggu konser kami dengan berkeliling seperti itu," penyanyi gondrong itu membalas. "Konser kami itu konser suci. Tidak pantas kau ganggu-ganggu begitu." "Konser suci apanya? Mulutmu kotor begitu kok suci."
Suroto kini sudah tidak takut sama sekali. Hei, jangan sembarangan kau. Mulut ini sudah melantunkan ribuan lagu yang bisa menyayat hati, menggetarkan jiwa, dan menuntun orang ke jalan yang paling benar. Tidak tercermin dalam bahasamu yang merendahkan orang kecil seperti saya. Kau orang kecil pasti butuh bantuan kan? Mulutku juga bisa melantunkan anugerah, kemuliaan, dan keutamaan. Beruntunglah kau yang sudah kulantunkan kata-kata dari mulutku yang mengandung kemuliaan ini. Kau akan mendapatkan rezeki dan kesejahteraan melimpah. Itu semua karena apa? Ya karena mulutku. Rezeki itu dari Tuhan, bukan dari mulutmu. Mulutmu hanya mencerminkan siapa sesungguhnya dirimu. Mulutmu kotor, sama seperti musikmu yang tak keruan, berisik, tak berirama sama sekali. Lihat saja. Suroto menghentikan amarahnya karena ada seseorang yang menepuk pundaknya. Ia sedikit kaget, lalu berpikir salah satu penonton konser yang menepuk pundaknya. Tetapi ternyata bukan. Pak Suroto, seorang pria muda yang ternyata menepuk pundak Suroto dan memanggil namanya dengan agak berteriak. Dia bukan penonton konser karena tidak gondrong dan tidak berbaju hitam. Suroto tertegun sejenak. Di belakang pria muda itu ada sekitar 5 pria lain. Mereka berpakaian biasa, sama sekali berbeda dengan para penonton konser tadi. Suroto memandang ke sekitar. Suasana gelap dan tidak ada orang sama sekali kecuali 6 pria muda ini. Suroto menoleh ke arah panggung tadi. Tidak ada panggung. Kemeriahan aneh tadi sama sekali tidak ada. Saya di mana? Suroto bertanya linglung. Di lapangan bola kecamatan, Pak. Pria muda itu menjawab. Loh, tadi di sini ada konser. Kok sepi? Pak, di sini sejak tadi nggak ada apa-apa. Iya, tadi kami lihat Bapak sendirian di sini, bawa dagangan es teh. Terus Bapak teriak-teriak sendirian. Makanya kami datangi Bapak. Jelas pria muda yang lain. Suroto hanya bisa terdiam. Kejadian yang aneh. Tapi kemudian ia bersyukur. Ternyata orang yang bermulut kotor itu tidak benar-benar nyata.